Yang menjadi renungan kita atau khotbah kita pada pagi hari ini, seperti yang sudah diberikan kepada kami, diambil dari kitab Lukas 8 ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Kitab Lukas 8 ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Beginilah bunyinya firman Tuhan. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yang menjadi tema yang sudah ditetapkan untuk renungan kita di hari ini, nasihat dalam pergaulan. Nasihat di dalam pergaulan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Juang-juang. Horas. Yahoo. Juang-juang. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia diciptakan Tuhan adalah orang baik. Jadi kita semua ini adalah orang baik, ya. Tuhan menciptakan semua ciptaannya, termasuk manusia, semuanya baik. Amin. Semuanya baik. Bapak Ibu baik, saya juga baik awalnya. Ciptaan Tuhan semuanya baik dan sempurna. Tetapi Bapak Ibu, seiring dengan waktu, kadang-kadang manusia itu bisa menjadi tidak baik dan tidak benar lagi hidupnya. Salah satu mungkin dari pergaulan, karena hari ini temanya adalah nasihat dalam pergaulan. Mungkin dari pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Itu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Dikatakan di situ, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Jadi walaupun kita sebenarnya awalnya orang baik, tapi karena pergaulan kita buruk, kita berteman dengan orang jahat, kita berteman dengan orang-orang yang gak benar, jadi kita juga menjadi orang yang gak benar jadinya. Jadi orang yang gak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang benar, orang yang baik itu, ya, kesukaannya adalah apa kira-kira? Kalau orang baik, kalau orang benar, kira-kira kesukaannya apa itu kira-kira? Satu dulu adalah orang yang baik ini, orang yang benar ini, dia menaruh pengharapannya hanya kepada Yesus Kristus, tidak kepada manusia, tidak kepada tokoh-tokoh dan sebagainya, tidak kepada orang yang berkuasa di dunia, tetapi dia hanya berpengharapan kepada Allah, kepada Yesus Kristus, yang adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi kalau manusia yang baik, manusia yang benar tadi, dia hanya berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Tidak mau dia mengikuti jalan-jalan yang bentuk-bentuknya adalah dosa, dan tidak mendengarkan nasihat-nasihat orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang menolak Tuhan. Orang yang menolak Tuhan dan menolak firman Tuhan. Dia hidup menurut hawa nafsunya, keinginannya, gitu kan, sesuka hatinya, hawa nafsu dan keinginan daging. Dan mereka yang mencari kesenangan, kepuasan sesaat, dan
seperti itu kan begitu. Gak usah dekat pun, ya boleh kita berteman, boleh kita dekat dengan mereka yang seperti itu, tapi jangan terlalu sering bergaul karena akan mempengaruhi, gitu kan. Jadi ada chemistry-nya, nanti ada daya peletnya itu, nanti kita jadi ikut-ikutan. Ketika kita misalnya selalu bersama-sama dengan orang pencuri, kita lama-lama juga akan tergiur menjadi orang pencuri. Ketika misalnya Bapak Ibu sering dekat-dekat dengan orang yang suka marah-marah, kita juga jadi orang pemarah. Cobalah dekat-dekat selalu sama orang yang tinggi emosinya, kita juga suka jadi emosi. Tapi coba kalau kita dekat dengan orang yang baik, rendah hati, ya, suka memberi, suka menolong, kita juga akan seperti itu. Lengket jadinya, gitu kan? Lengket jadinya, terpengaruh jadinya. Dan kan lebih baik bergaul dengan orang yang baik-baik gitu. Lebih baik kita bergaul dengan orang-orang yang rendah hati, yang cara bicaranya juga sopan. Nah, kalau Bapak Ibu orang tua kami sekalian yang ada di sini dari denominasi gereja, ada 22 kata Bapak Ibu tadi, 22 denominasi gereja. Nah, udah pada saling kenal Bapak Ibu? Ya. Udah pada tertutup kalau bilang orang karo? Sudah kenal satu dengan yang lain? Jangan nanti udah beberapa bulan kata Bapak ini tadi kan udah 5 tahun ini begini kan? Ada ibadah, ada renang gratis, makan bubur, wow. Ya, ada makan bubur juga, ada rotinya juga. Kalau di luar beli dong. Gitu kan? Luar biasa. Jangan nanti sudah beberapa tahun atau beberapa bulan kita sering bersama-sama ibadah atau renang bareng di sini, nggak saling kenal Bapak Ibu, nggak tahu siapa dia, rumahnya di mana, suku apa dia, gitu kan? Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah saling mengenal. Awas kalau tidak saling mengenal, ya. Itu terlalu, kata Roma Irama, terlalu, ya. Harus gitu, harus saling menyapa, saling bertutur kata orang kalau saling mengenal. Karena apa namanya? Jadi istilahnya. Tidak kenal maka tidak sayang. Kalau sudah kenal sudah sayang, sudah seperti saudara kita di sini, gitu ya. Nah, kita di sini bergaul satu dengan yang lain dari beda suku, bahasa, agama, gereja, gitu ya, dan sebagainya. Tapi kita bisa bersama di sini. Berarti pergaulan kita ini adalah pergaulan yang baik, pergaulan yang memberi memberi sinyal, memberi nyawa yang baik untuk kita semua satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang benar, orang yang baik juga kesukaannya selain daripada berpengharapan kepada Yesus Kristus, dia juga adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, kata Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dia membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan menjalankannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, mungkin Bapak Ibu orang tua kami yang ada di sini semuanya, kalau setiap hari Selasa di sini ada ibadah kita hadir, belum lagi di gereja Bapak Ibu ya, ada lagi mungkin ibadah kalau gereja GBKP namanya Saitun, kan? Ada lagi ibadah Saitunnya masing-masing di gerejanya, ada lagi ibadah kebaktian PCC perpun jamu-jamunya, ataupun di gereja kita yang lain ada lagi sejenis PA-PA-nya. Kan sudah banyak kita mendengar firman Tuhan selain di gereja, di sini juga sebenarnya sudah dewasa kita di dalam firman Tuhan, sudah pintar-pintar kita semua di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apakah pertanyaannya begitu, apakah firman Tuhan yang seperti dikatakan Mazmur 1 ayat 1 kita baca, kita senang baca firman, kita terapkankah, kita praktekkankah dalam kehidupan pergaulan kita sehari-hari? Jangan nanti sudah sering mendengar firman, rajin beribadah, tapi bahasanya kotor. Bahasanya bahasa kalau bilang isak-isak. Dulu ada, kalau orang Karo bilang dulu ada beliau saya, kakak daripada suami saya, ya, beliau saya. Dia suka bahasa cakap yang kotor-kotor, gitu. Dia seringkali enak rasanya melontarkan kata-kata yang kotor. Nah, ini mulut juga perlu dijaga. Kuduskanlah mulut kita ini.
yang keluar dari mulut kita ini memberi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, memberi kekuatan bagi orang lain. Jangan setelah kita ngomong, setelah kita bicara, orang menjadi opname, infus, lambungnya kumat gara-gara ucapan kita. Nih, benar nggak ini? Sudah sering mendengar firman, baca firman, apakah diterapkan, dijalankan, dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah ini sekarang kekurangan kita kalau ngomong, ya ini luar biasa. Apalagi disuruh misalnya kita ini menerangkan 1-2 ayat firman Tuhan, luar biasa, mantap, keren, is the best. Tapi di balik itu Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, nggak sesuai. Ya, perkataan dengan perbuatan. Nah itu hati-hati ya. Ini Bapak Ibu semua orang tua kami manusia seharusnya nggak demikian lagi. Itu hanya pada umumnya, gitu kan? Nah jadi firman Tuhan itu direnungkan siang dan malam dan juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulut kita ini yang diberikan Tuhan sehat-sehat dan berjuang-juang mulut kita ini, ya. Keluarkanlah kata-kata dari mulut kita yang sifatnya membangun orang lain, yang sifatnya memberikan semangat bagi orang lain. Datang teman kita lansia misalnya kan, yang kesini, yang kepribadian ini, cantik kali kamu hari ini kakakku, luar biasa, makin muda kamu ya, puji Tuhan lah, sehat kamu ya kakakku, abangku, saudaraku. Nah kita pun semua, cantik rupanya, gitu kan. Tapi coba kalau kita bilang, kakak, kok makin jelek kamu hari ini, makin tua kamu ya, kok udah keriput ya, banyak kali masalahku ya. Aduh kakakku, hidup cuma sebentar kakakku, kok usah dipikirin semuanya. Senang kita nggak kalau dibilang orang tua kali kamu dia ya? Senang nggak? Nggak senang lah. Walaupun kita kelihatan tua, tapi kalau dia bilang kita, waduh kamu masih muda ya, bajunya percaya tidak, boleh pinjam ya? Nah, jadi kita senang Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita suka cinta, gitu kan. Apalagi kita datangkan saling merangkul lagi, saling berpelukan, seperti saudara satu darah itu, luar biasa. Ini pribadi ini luar biasa, tempat yang seperti ini. Mungkin kita di keluarga kita mungkin kurang diperhatikan. Anak-anak kita, cucu kita semua pada sibuk cari duit, cari cuan. Nah kita sudah, bahasa kalau bilang sudah kelumunan di rumah. Kau kelumunan? Sepian. Nah ini pun sepian. Mungkin Bapak Ibu atau orang tua kami ada juga yang ada di sini sudah noni kalau di GBKB. Sudah sendiri gitu kan. Atau sudah balu katanya. Banyak ya. Dan juga mungkin ada yang kita hadir ke sini nggak dibawa suaminya karena mungkin nggak sanggup lagi jalan, mungkin sakit. Dan mungkin ada juga kamu usah ke sana, aku aja. Kamu di rumah aja, masak teh, masak nasi. Nggak ada lagi ya. Karena saya lihat ini Bapak Ibu lebih banyak ini kita wanita ini yang mau bapak ataupun laki-laki agak sedikit, saya kayaknya udah perkumpulan ibu-ibu ini. Kalau kita bilang mau dia ya banyak perempuan, tidak apa-apa, yang penting ya kita sukacita. Oke. Nah, jadi setiap perkataan kita memberi pengharapan yang baru, memberikan kekuatan bagi orang lain. Nah, kalau orang benar, orang yang baik itu dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, hidupnya bahagia. Amin. Itu dia. Kalau orang baik, orang yang menjalankan kebenaran itu diberkati Tuhan. Dia seperti pohon yang di tepi sungai, selalu menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu, tidak pernah kering karena dia ada akarnya ke sumber air. Nah, saya lihat juga dan saya inginkan juga Bapak Ibu lansia yang mungkin lansia, saya lihat juga masih muda-muda ini, kayaknya belum lansia ini loh. Paknya belum lansia, angkat tangan dulu yang belum lansia. Pralansia. Oh banyak ya. Ini ceritanya mengantar atau memang mau ikut? Mau ikut ya. Ya puji Tuhan.
Itu dia, tidak hanya orang tua kita lansia yang ada di sini, tapi para lansia juga. Nah, kita semua di sini diberikan ya banyak sekali ya motivasi untuk penyemangat hidup kita. Dan tetapi orang yang tidak benar, tidak baik akan menuju kebinasaan dan hidupnya tidak akan bahagia dan tidak bersukacita. Itulah kalau menjalankan kejahatan. Makanya Bapak Ibu, jangan sekali-sekali kalau sudah mengenal Tuhan Yesus, janganlah hidup di dalam kejahatan dan ketidakbenaran. Berusahalah hidup benar, hidup kudus, hidup hidup mendekati ke firman Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Tinggalkan itu yang namanya hal-hal yang jahat. Contohnya apa itu? Seperti ibu-ibu lah, masih suka masih suka menggosip, masih suka mencurahkan orang, gitu kan? Masih suka mandangi orang, gitu kan? Ngapain coba? Umur pun sebentar lagi, cuma kita. Umur kita sudah ditentukan oleh Tuhan Bapak Ibu, dan kita hidup di dunia hanya sementara, sehingga setelah itu tuson maradian. Belum lah, Tuson maradian, pasti. Iya. Bison maradian. Mari tuson, rumah Bapak di surga. Ngapain sombong, ngapain angkuh, ngapain kerjaan kita ini yang membuat orang lain susah, ngapain? Hiduplah membuat orang lain bahagia, seperti kita juga bahagia. Buatlah orang lain bersukacita dari kita melalui cara-cara kita, tinggal laku kita, perbuatan kita. Kalau perlu, apa yang bisa kita bantu? Nah, jadi renungan kita hari ini dari kitab Lukas 8 ayat 1 sampai 3 ini tentang berbicara tentang Yesus yang tidak lagi menjadikan rumah ibadat pada waktu itu sebagai pusat pemberitaan firman. Ya, tidak lagi sebagai pusat pemberitaan hanya di rumah ibadat. Dia ke Kapernaum, yaitu kampungnya, saat itu sudah tidak bisa lagi berbuat banyak di sana karena ada penolakan dari penduduk setempat pada zaman Tuhan Yesus. Dan juga rumah ibadat lainnya nggak menerima Yesus di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, ia keliling ke kota-kota, ke desa-desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ini yang kita baca tadi. Dia keliling ke kota-kota, ke desa-desa, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kerajaan Allah, supaya orang bertobat dan tidak hidup lagi dalam hidup ketidakbenaran. Gitu ya, pada waktu itu. Maka semua orang dapat ditemuinya. Tidak hanya tertentu saja, tetapi semua orang dapat mengikut Yesus pada waktu itu karena dia keliling-keliling. Dan menarik Bapak Ibu bahwa dalam perjalanan Yesus bukan hanya laki-laki, yaitu 12 murid Tuhan Yesus, tidak hanya laki-laki yang ikut dengan rombongan Yesus, yang ada tim pelayanan Yesus, tetapi ada juga perempuan-perempuan. Ada juga perempuan-perempuan. Siapa kan perempuan itu yang sudah kita baca tadi? Satu katanya namanya Maria Magdalena, yang dinamai Magdalena. Ini ya disebutkan dia adalah wanita yang disembuhkan Yesus dari 7 roh jahat. Itulah Maria ini. Dan juga ada Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Ini orang kaya ini kan gitu. Dia juga mau ikut melayani sama Tuhan Yesus, ikut berkontribusi dengan Tuhan Yesus. Bukan orang sembarangan ini si Yohana ini, istri Kusa, bendahara Herodes, orang tokoh papan atas ini. Ada juga Susana, ada juga perempuan-perempuan yang lain yang mungkin tidak disebutkan namanya dalam ayat kita tadi, dalam kitab Lukas tadi. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, wanita ini, maaf ya kepada kaum bapak ataupun kaum laki-laki, pada waktu itu wanita sering tidak dianggap berpengaruh pada zaman itu. Dianggap kelas 2. Dianggap perkataannya atau kesaksian perempuan itu tidak penting, dan selalu itu tidak diperhatikan, tidak diperdulikan. Dan dalam renungan ini Yesus mengatakan wanita itu tidak dikelas-duakan, ataupun wanita itu tidak disepelekan, tidak dikesampingkan dari pria. Tetapi pria dan wanita, laki-laki dan wanita sama berharga di hadapan Tuhan. Sama berharga di hadapan Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah
yang mendorong perempuan-perempuan tadi ikut terlibat dalam pelayanan Yesus? Apa kira-kira? Apa kira-kira itu ya? Yang mendorong mereka ikut dalam pelayanan Yesus. Sedangkan pada zaman itu perempuan wanita itu tidak didengarkan, ngomong pun tidak dipedulikan, dianggap kelas 2. Tapi kenapa ini perempuan mau ikut melayani Yesus dengan apa yang ada pada dirinya, talentanya, bahkan uangnya, kekayaannya, kontribusi diberikan untuk pelayanan Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, perempuan itu adalah sudah mengalami sentuhan kasih Yesus. Bapak Ibu sudah mengalami sentuhan kasih Yesus? Ya. Sudah mengalami lawatan Tuhan Yesus? Ya. Sudah mengalami perbuatan Tuhan Yesus? Karena setiap orang yang sudah mengalami begitu luar biasa itu yang namanya Yesus, gak bisa diam kita ini Bapak Ibu. Selalu mau memberitakan, mau mengatakan tentang Yesusku itu luar biasa. Selalu kita mau mengatakan apapun tentang Yesus kita ini. Nah itu yang sudah mengalami sentuhan kasih Yesus, kuasa kesembuhan dari Yesus. Mungkin banyak kita sudah disembuhkan, sudah diberikan jalan keluar dalam setiap masalah kita, dan kita sudah diberi kekuatan dalam menghadapi persoalan kehidupan kita. Nah, seperti mereka ini tadi sudah mengalami itu, ya. Jadi semua dilakukannya untuk menghormati Yesus. Yang melakukannya untuk, ya, membalas apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka memberi sumbangan, membantu Yesus melalui kekayaan yang ada pada mereka. Nah, saudara dalam Yesus Kristus, dorongan kuat untuk bisa melakukan atau membantu menopang pekerjaan Tuhan adalah ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita merasakan bahwa hidup kita ini adalah hasil daripada pembentukan Tuhan Yesus dari Roh Kudus. Hidup kita ini adalah sudah diperbaharui oleh Tuhan, dan kita sudah baru. Hidup lama sudah ditinggalkan. Nah, pelayanan dan pengabdian perempuan itu, ya, masih relevan sampai sekarang. Ya, intinya banyak di sini. Kuliah kita membantu pelayanan ibadah di sini. Pendeta-pendeta kita juga ada perempuan dan laki-laki, gitu ya. Dan juga banyak perempuan yang hadir di sini dalam ujian penyembahan, juga tadi para ibu-ibu semuanya, ya, itu ambil bagian. Nah, seperti perempuan tadi masih relevan sampai sekarang, dan perempuan-perempuan dan laki-laki juga seharusnya yang sudah menerima Kristus menjadi teladan dan memberi diri, ya, untuk ikut dalam pelayanan Tuhan, peduli kepada siapapun, dan juga ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih seperti yang dilakukan perempuan-perempuan. Nah, nasihat ini sampai kepada kita pada hari ini. Dan nasihat ini mengajak kita, Bapak dan Ibu sudah dikasih Tuhan, apa yang bisa kita lakukan untuk ikut dalam pelayanan gereja. Jadi kadang kita bilang begini, kami kan sudah tua, sudah lansia, nggak ada lagi yang bisa kami berikan untuk gereja. Orang ini juga tidak memakai kami lagi kecuali recycling. Tidak begitu Bapak Ibu. Tadi kan sudah bernyanyi. Ya, sudah bernyanyi, walaupun sudah keriput, jangan lagu kita tadi. Nah, tetap semangat katanya. Walaupun rambut putih, kulit sudah keriput, tak masalah. Itu kan tidak jadi masalah bagi kita. Bagi orang masalah terserah kan dia. Kalau dia masalah dan rambut kita putih terserah sama dia. Orang kita nggak mau cat rambut, kalau kita mau cat rambut kan masih muda kita kan. Ada juga masalah bagi orang. Kenapa sih rambutnya nggak dicat? Putih kayak gitu ya, geli. Terserah dia. Kalau dia nggak mau lihat kita, nggak usah lihat. Kalau kita nggak mau cat rambut, kan banyak juga sih ya. Ada yang nggak tahan dicat rambutnya. Ada yang memang dia nggak mau dicat rambutnya. Kenapa? Nunggu ini lama loh. Kalau masih muda mana bisa rambut putih. Gitu kan? Pada waktunya nanti kita terima ini rambut putih, maka dia nggak mau dicat rambutnya. Ada kan di sini yang nggak mau dicat rambut dulu? Ada juga ya. Puji Tuhan, ada komitmen gitu ya. Nah, ini nasihat bagi kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita
kita, ide-ide kita, berikanlah uang kita. Kan banyak uang lu kan? Banyak uang lu. Kamu dapat pensiunan yang banyak lihat di sini. Uang lu banyak ini. Anak-anak lu sudah sukses semua. Amin. Sudah sukses, cucu-cucu berhasil semua. Itulah orang yang benar. Orang takut Tuhan. Anaknya sukses, cucu-cucunya berhasil. Semua diberkati Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan. Gitu kan? Itulah makanya selalu bergaullah dengan firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jangan bergaul yang gak berguna, gak penting. Gak usah nongkrong sama orang-orang yang cukup-cukup, gak usah. Ya, gak usah ikut-ikut orang-orang yang melakukan yang gak benar, gak usah. Mana-mana di orang, gak usah. Tapi berbuatlah apa yang bisa kamu berbuat. Bergaul dengan firman Tuhan. Itulah pelayanan. Seperti di sini bukan pelayanan. Tapi di sini sudah sukacita, ada bernyanyi, ya, makan bubur seperti saya bilang tadi, bergizi, makanya muka-muka ini semua, muka-muka apa itu ya, muka-muka awet muda semua. Orang sekarang diberi roti, diberi bubur kacang hijau, nanti tambah lagi susunya ya Pak ya, susu gratis. Ya puji Tuhan, luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang yang selalu berbagi, orang-orang yang selalu mau memberi kebahagiaan bagi orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, diberkati Tuhan sampai anak cucunya. Bapak ini kan semakin banyak uangnya kan? Semakin banyak yang Bapak ini, dia makin muda. Ada ibu nggak di sini? Ada ibu ya? Ada ibu di sini? Mana ibu? Oh, di belakangnya. Saya kenal sama ibu ya. Mana bekas pacarku mah? Sini Yang Bu. mana ini mantan pacarnya ini? Sini Bu. Oh. Belum. Lagi ke toilet. Oh, lagi ke toilet. Oke Bapak Ibu, itu saya bilang benar, percayalah. Jadi saya lihat memang ini Bapak ini ya di mana-mana sudah diketahui orang ya, yang melakukan ini apa yang bisa membahagiakan lansia, apa yang bisa membuat lansia supaya lupa umurnya sudah tinggi. Itu hidup kita harus bahagia, hidup kita harus sukacita. Jadi ketika kita bersama di sini, nggak ingat dulu lagi pekerjaan di rumah, nggak ingat dulu lagi utang dulu belum dibayar. Kita pinjam kemarin uang teman juga, kami ingat lagi. Karena di sini kita bersama-sama teman kita sukacita kita. Nah, ini yang membuat kita panjang umur Bapak Ibu, yang membuat kita sukacita. Ya, jangan selalu berenung di rumah. Aduh, sakit kali mati aja ke Tuhan. Panggil aku Tuhan, matilah aku Tuhan. Orang baru bilang lupa-lupa dan segala. Tahe. Itu bukan orang yang benar, bukan orang yang takut akan Tuhan. Tetapi hidup kita selalu kita pakai untuk sukacita. Gak usah sekarang kamu kerja keras lagi. Sudah saatnya kami ini orang tua kami, saya kita lansia yang ada di sini ya. Hidup apa namanya bersukacita, menghibur diri, bernyanyi di sini. Karena kalau bernyanyi itu katanya mengeluarkan apa itu? Kalau orang medis bilang mengeluarkan apa tuh? Endorfin ya, endorfin kata dokter dalam itu Facebook saya dengar selalu. Seringlah bernyanyi, gitu. Walaupun gak bagus suara kita, bernyanyilah. Kalau dia mau apa mau muntah, biarin. Emangnya kok pikirin gitu kan? Biarin aja. Saya mau nyanyi kok. Nyanyi, sering bernyanyi. Nah itu membuat kita sehat juga. Baca firman, bergaul dengan teman yang benar, bergaul dengan firman Tuhan, teman-teman di dalam pelayanan, beri diri kita melayani supaya hidup kita menjadi orang benar. Ya, menjadi orang benar dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai motivasi kepada kita hari ini, jadilah kita menjadi garam dan terang dunia. Garam ini adalah satu ya yang dibutuhkan untuk setiap apapun, makanan, pengaruh dan sebagainya. Terang juga begitu dibutuhkan dalam kegelapan. Jadi pakailah hidup kita walaupun kita sudah berusia lanjut ataupun kita sudah tinggi, pakailah hidup kita menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kita. Memberi bimbingan kepada orang-orang yang perlu bimbingan, memberi nasihat yang baik kepada orang yang
perlu nasihati dan juga memotivasi orang-orang yang perlu diberi motivasi. Jalankanlah kebenaran, kebaikan, menjadi contohlah hidup kita. Jadi kita menua ini jangan sia-sia. Jangan menua dengan sia-sia, tapi menualah dengan penuh arti. Berartilah kita. Jangan bilang orang lama kali pun bibi itu meninggal. Kenapa kamu cepat? Iya, lewat kali bibi itu. Udah malas aku ke rumah sama mertua bibi. Kata permen itu, pormen itu. Janganlah. Jadi kita kan jadi contoh, nggak jadi kebaikan bagi permen kita dan anak cucu kita. Begitu. Satu rumah pun nggak mau disama. Kapan bibi pulang ke kampung? Datanglah permen kita, datanglah kita ke rumah anak kita, gitu kan? Mau lihat cucu kita. Pada kapan bibi pulang sama kita? Kapan kamu pulang, bibi? Itu artinya kurang cepat rasanya kita balik ke rumah kita. Malas dia sama kita. Kenapa? Kita pula yang ngatur rumah mereka. Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Jangan begitu, jangan kebodoh. Ini rasa sayurnya kurang garam, kurang ini, kurang asam dan sebagainya. Kami yang nyayur ini, kami nggak bisa lagi kita masak, nggak sanggup lagi. Nah itu, perbuatlah hidup kita ini menyenangkan orang lain. Jadi walaupun kita sudah tua, udah berumur usia lanjut, tapi orang selalu ingin bersama dengan kita. Orang kangen sama kita, ingin bersama dengan kita untuk dia nasihat kita gitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi garam dan terangnya. Dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Apalagi umur lansia, saya itu seperti ini kan, banyak tantangan. Sakit penyakit, sudah sakit lutut, pengapuran sendi, apalagi rematik, apalagi asam urat, dan sebagainya lah. Sudah ada penyakit-penyakit kita karena umur kita sudah agak tinggi dan begitu. Nah, jangan penyakit itu membuat kita menjadi down, ya. Walaupun kita punya penyakit, kita berobat, kita berdoa sama Tuhan, kita percaya Tuhan akan sembuhkan kita. Bila Tuhan tidak ada yang mustahil. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih buat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke, terima kasih. Sekarang kita